Kita akan membaca sebuah ayat yang terkenal, yaitu ayat ke-16. Dia berbunyi begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Coba sekali lagi kita baca bersama-sama supaya meresap di hati kita. 2, pelan-pelan ya. 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapa sorga, Engkau pemilik firman, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tanpa Engkau tidak ada kami, tanpa Engkau tidak ada satu pun di sekitar kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkaulah segala-galanya bagi kami, bahkan Engkaulah yang beracara pada malam hari ini. Sembunyikan hamba-Mu, sembunyikan kami sekalian di balik awan kemuliaan-Mu, supaya yang nampak hanya Tuhan Yesus, yang dipuji hanya Yesus, yang kelihatan hanya Yesus, yang terdengar hanya Yesus, yang dimuliakan hanya Yesus. Semuanya hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam salinan bahasa Inggris bunyinya agak sedikit lain. Dia berkata begini, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore, kalau dalam bahasa Indonesia, therefore, dimulai. Tapi bahasa Inggris ini, be therefore wise as serpents and harmless as doves. Kalau saya salin dalam bahasa Indonesia, lihat, aku mengutus, mengirim, katanya send pakai D. Jadi hari ini, I send you hari ini. Kapan, saudara? Hari ini, sekarang. Ya, sekarang, hari Minggu. Aku mengutus kamu. Ada kata forth, maju. Seperti domba di tengah-tengah serigala-serigala. Wolves-nya itu pakai S. Serigala-serigala. Be therefore, itu sebabnya kamu harus menjadi wise, bijak, as serpents. Lebih dari satu ularnya. As serpents, bijak. And harmless, dan tidak berbahaya. Seperti merpati. Ada haleluya, saudara-saudara. Pertama-tama saya pikir ini kok Tuhan Yesus ini agak, kenapa kejam benar ya? Kita diutus seperti domba. Domba adalah satu binatang yang tidak punya pertahanan. Kukunya tidak tajam, giginya tidak ada taring,
Makanannya bukan daging, makanannya rumput. Kalau bulunya tebal digunting, jadi pakaian, jadi wol, jadi hangat. Kalau musim panas dicukur, kalau musim dingin, Tuhan tumbuhkan lagi bulunya supaya dia tidak kedinginan. Ya. Sekarang Tuhan kirim kita, anak-anak Tuhan, pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan anak Tuhan, di tengah serigala-serigala. Tapi itu maunya Tuhan. Tuhan mau kita dikirim, pergi ke antara serigala-serigala. Serigala-serigala ini kebalikan dari domba. Cakarnya tajam, larinya bisa 1 jam non-stop, daya tahannya kuat. Giginya tajam, tariknya tajam untuk merobek daging. Saudara tidak pernah akan melihat serigala makan rumput, tapi serigala makan daging. Kebanyakan serigala mencuri domba. Serigala ngambil domba, mengoyak-oyak domba. Tetapi Tuhan kita gembala yang baik itu, dia bilang ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ini dikatakan dalam ayat ini adalah be therefore wise, bijak. Bijak, bahasa Inggrisnya prudent. Ya. Bahasa Inggrisnya prudent, dan di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata phronimos. Konstan memikir. Konsentrasi. Saudara ikut Tuhan nggak bisa mikirin sana, mikirin sini, mikirin itu, mikirin Adam, nggak bisa. Konsentrasi. Haleluya, konsentrasi. Konsentrasi. Judul firman Tuhan sore hari ini, memandang kepada Yesus. 2, 3. Memandang kepada Yesus. Jadi ini jalan keluarnya. Be ye therefore wise. Konsentrasi. Penuh pemikiran kepada Tuhan. Satu saja. Sebab salah satu nama Tuhan itu dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau dinomorduakan. Apalagi di nomor 3 kan. Apalagi seperti bintang 7 nomor 16. Nggak mau dia. Dia ingin di nomor 1 kan. Dia ingin, saya tidak bisa bayangkan nanti tanggal 20 dan tanggal 25 Desember saudara akan pakai baju apa. Sebab pada Pranata saja sudah merah begini saudara. Tadi saya makan siang di tengah jalan, ada satu saudara dari Jakarta, seharusnya dia bersaksi. Dia yang kena tembak di Israel, tapi pelurunya tembak kena tangan bawah, naik ke atas, di sini naik ke atas, dioperasi di sini, 1 malam beres. Jadi ada luka parut-parut Yesus di tangannya itu, karena dia kena tembak di Israel, tapi tidak kena tulang, tidak ada yang patah, ya, pelurunya diambil. Kami makan di rumah makan Padang. Begitu saya masuk, kaget saya. Pelayan-pelayan rumah makan Padang, baju merah semua. Celananya hitam. Ampun, kita bilang, ya memang kita harus jadi pelayan. Ya. Dia pelayan rumah makan Padang, saya pelayan jemaat Tuhan. Ya. Sama, pelayannya sama. Baju merah. Itu sah nu baju berem. Haleluya. Be therefore wise, bijak, konsentrasi. Seperti ular. Dalam Kejadian 3 ayat 1, di sana saudara yang baca, karena ini terlalu kecil, saya tidak bisa baca. 2, 3. Adapun stop. Jadi Tuhan membuat binatang yang pertama itu kuda Nil,
Tetapi binatang yang paling cerdik yang Tuhan bikin dari segala macam binatang, bukan gajah yang kekuatannya besar, tetapi yang paling cerdik adalah ular. Ya. Tapi heran, iblis selalu pakai yang cerdik. Tuhan suruh kita cerdik, tapi iblis tahu. Maka dalam ayat ke-1 ini, ular bisa bicara kepada perempuan, padahal iblis yang masuk kepada ular, sebab tidak ada binatang yang bisa bicara waktu itu, tapi iblis yang berbicara. Dan karena Adam dan Hawa pikir binatang ini memang cerdik, yang paling cerdik di antara semua binatang, dikiranya ular yang berbicara, tetapi itu setan. Tentulah Allah, dia bicara tentang firman. Ya. Waktu saya khotbah kemarin di Full Gospel Businessman Bandung, sekota Bandung, dia bilang di sini sekarang ada 28 chapter Pak. Jadi ada 28 presiden. Oh ya, saya diam aja. Ya. Terus yang pimpin pujiannya nari-nari, businessman dia nari-nari. Dia bilang, saudara ini Pak Mandatu ini tidak tahu. Saya bertobat karena dengar kaset dia. Kaset dia saya putar di mobil, saya putar berkali-kali. Mungkin itu jalannya Pak, katanya. Saya jadi kenal Tuhan Yesus. Jadi sebelum saya khotbah, dia bilang, Pak boleh nggak saya peluk dulu sama Bapak? Untung saya udah pakai minyak wangi. Untung sudah waktu itu pakai minyak wangi. Dan di Hotel Papandayan, saya peluk. Ya, tinggi orangnya. Kita tidak tahu siapa yang akan bertobat, siapa yang akan percaya. Kita tidak tahu kita menginjil kepada siapa. Ya, kita tidak tahu berbicara kita direkam, di kaset, diputar sama orang lain. Ketika saya di Belanda ada satu, habis kebaktian, ada satu orang Jawa, pelayan. Ya, tapi dinikahi oleh orang Belanda, sudah jadi warga negara Belanda. Pak, saya bertobat dengar kaset Bapak. Gereja mana? Ibu, saya pembantu rumah tangga Pak. Nyonya saya itu suka kebaktian sama Bapak. Pulangnya suka putar kaset. Udah kaset muter, nyonya emang kemana aja. Saya lagi ngepel di kamar. Bapak ngomong, siapa yang mau percaya kepada Yesus? Maju ke depan. Saya maju pakai dekat kaset. Berlutut. Saya berlutut. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Dia nangis, Tuhan Yesus, masuk dalam hati saya. Jadilah juru selamat saya. Mulai sekarang. Dan selama-lamanya. Puji Tuhan Pak. Sejak itu saya sukacita. Dan saya diajak oleh nyonya saya ke Belanda. Di Belanda saya dapat jodoh. Makanya kalau dengar firman Allah, jangan masuk kuping kiri keluar kanan. Masuk kanan keluar kiri. Jangan. Masuk kedua kuping. Lalu masuk ke dalam hati. Ada haleluya. Supaya dapat jodoh. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lihat di sini ada baris kedua ini yang gemuk ini siswi. Namamu siapa? Ya. Glory. Wah, sesuai dengan namanya. Glory. Ayahmu siapa namanya? Frankie Tombeng ya. Om dengar kamu sudah turun. Ya, badannya. Boleh Om tahu berapa kilo turun? 20 kilo lebih turun. Baru 2 bulan di sekolah Alkitab. Sudah 20 kilo lebih. Saudara yang puasa tiap Rebo tapi enggak turun-turun badannya. Tapi ikut buka terus. Enggak turun badannya, gembuk terus. Mesti masuk sekolah Alkitab ini. Dulu waktu saya lihat Glory ini, saya tidak bisa lihat lehernya. Tapi sekarang saya lihat lehernya, karena 20 kilo itu diambil dari leher. Puji Tuhan. Glory senang di sekolah kita? Senang banget tuh. Senang banget. Ada haleluya. Ya nanti akhir kursus kamu turun lagi 20 kilo.